Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Pak Ustaz, siap. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ya, Al Ustaz Mukhtar ya. Ad-Dareni. Ini kita bincang-bincang Pak Iya, Ustaz. betul, Kita sharing ya, sharing ilmu yang bermanfaat Pak Ustaz, terutama berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat Pak Iya, Ustaz. Jadi ini Pak Ustaz, saya itu pengen bertanya Pak Ustaz. Saya pernah dengar, pernah tahu bahwa ada orang yang mungkin sedang punya masalah Pak Ustaz, stres gitu ya, punya masalah, nggak tahu masalah itu dengan keluarga atau masalah di kerjaan, di masyarakat, saya nggak ngerti. Jadi orang itu capek Ustaz, pengen istirahat, tapi nggak bisa merem gitu ya. Orang kalau punya capek pikiran susah tidur Ustaz. Kalau capek badan tidur, bangun udah sembuh. Tapi kalau capek pikiran susah Ustaz. Sehingga orang tersebut berani beli obat, mungkin nggak tahu dia referensi dari mana. Dia beli obat tujuannya adalah biar dia bisa istirahat Ustaz, biar bisa tenang. Nah, ternyata itu adalah obat-obatan yang dilarang secara agama gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini Pak Ustadz kenapa dilarang oleh agama obat-obat yang terlarang itu menurut dokter. Nah, kira-kira apa yang yang perlu disampaikan Pak Ustadz? Jadi ada obat yang dilarang sama dokter, ya obat-obatan terlarang dikonsumsi secara umum. Nah, contohnya kayak tadi pengen tenang, minum obat itu ya tenang. Atau kebalikannya, orang pengen nggak tidur gitu ya, kuat itu di lembur 3 hari nggak tidur, mungkin kuat Ustaz dengan menggunakan obat terlarang tersebut. Nah, kira-kira kalau pandangan dari agama Islam ya Ustaz, seperti apa Ustaz? Ya Pak Ustaz, yang pertama rumusnya Ustaz, rumusnya kita membahas semuanya Ustaz. Bukan hanya obat tadi itu, tapi semuanya yang berdampak buruk kepada badan kita karena terlarang tadi ya. Semua yang berdampak buruk kepada pikiran kita, maka itu haram menurut syariat. Haram itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan dosa dan siksa, dan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala dan surga. Nah, jadi kita harus hati-hati Ustaz. Nah, menjaga jiwa itu Ustaz adalah sebuah kewajiban ya. Karena kalau jiwanya error, pekerjaannya error, perilaku akhlaknya error, dan hatinya error, dan cara berpikirnya error. Dan juga oleh agama kenapa diharamkan? Karena itu merusak kepada fisik ya. Jadi tubuh akan hancur pada saatnya, dan itu dilarang oleh agama. La tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan pernah engkau menghancurkan tubuhmu. Makanya orang yang mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik ya, bukan hanya obat-obatan, semuanya termasuk apapun itu, kalau itu nggak baik buat tubuhnya haram. Jadi misalnya ada orang sakit asam urat, kemudian makan sesuatu yang membuat asam uratnya tambah parah, itu saja sudah nggak boleh Ustaz. Ada orang kena paru-paru, kemudian menghisap sesuatu yang membuat paru-parunya tambah kambuh, itu sudah tidak boleh. Itu namanya menghancurkan tubuhnya, memudaratkan tubuhnya, tidak menunggu yang terlarang tadi. Apalagi kalau sudah terlarang dalam naskah-naskah dokter ya, itu sudah oleh agama melanggar agama, karena merusak kepada tubuhnya, merusak kepada pikirannya. Oleh karena itu Ustaz, ayo kita itu jaga anak-anak kita, jaga tetangga, jaga keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan pernah engkau membiarkan mereka itu tersesat. Gitu kata Al-Quran Ustaz. Yang perlu dijaga adalah anfusakum, diri, wa ahlikum, dan keluarga. Itu sudah pesan Al-Quran. Ya, cara menjaganya kasih tahu Ustaz, ini bahaya, ini baik, ini bahaya, ini baik. Karena orang itu kadang terjun kepada sesuatu yang belum dia ketahui bahayanya. Kalau sudah diketahui bahayanya, jarang orang itu terjun ke sana Ustaz. Sehingga pemahaman ini bahaya, ini tidak bahaya, itu sangat penting. Termasuk makan sesuatu yang kalau dikonsumsi bisa merusak ginjal. Kan banyak yang gagal ginjal tuh anak-anak muda. Nah, ini dalam perspektif agama nggak boleh Ustaz. Begitu. Jadi yang haram itu bukan hanya zina, bukan hanya khamr, bukan hanya maisir dan lain-lain yang sebagaimana disebut Al-Quran, tapi banyak yang dianalogkan ke sana. Soalnya semua itu haram karena merusak tubuh. Maka semua yang merusak tubuh, akhlak dan juga pikiran, itu semuanya tidak diperbolehkan Ustaz. Jadi ini bisa ditengok di dalam kitab
syarah daripada Lubul Usul Ustaz, Ghayatul Husul, karyanya Kiai Haji Sahal, Ketua Umum PBNU Ustaz. Itu punya kitab keren Ustaz, Thariqatul Husul fi Syarhi Ghayatil Husul, matan Lubul Usulnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Saya baca di situ, ini diterangkan diulas karena beliau memang hebat, ini ulama Indonesia. Siap Ustaz, itu aja. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ini perlu saya tanyakan karena memang itu terjadi Pak Ustadz di masyarakat, dan tadi saya setuju sekali bagaimana kita harus membentengi anak kita, keluarga kita, ya, biar bagaimana mereka itu ya dengan kita semuanya selamat ya, bukan hanya anak kita, keluarga kita, tapi kalau bisa masyarakat sekitar kita. Iya juga betul, biar makanya selamat. kita adakan edukasi-edukasi semacam ini, kita bisa membuat minimal ada nilainya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita dengan hikmah-hikmah ini semoga kita bernilai dakwah gitu saja, bernilai dakwah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sekali lagi teman-teman masyarakat, ini info yang sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman mendapatkan info tentang literasi ini ya, tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, boleh di-share kepada teman-temannya, kepada yang lain, boleh share, like, boleh komen, bahkan di situ juga bisa bertanya langsung berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, bisa langsung ditanyakan di situ. Terima kasih teman-teman, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.